Hari ini, setelah mengetahui Miska hamil, pikiran Fabian tidak tenang. Apalagi, dia juga memikirkan kehamilanannya. Kenapa bisa barengan gini sih, gerutu Fabian di dalam mobil ketika pulang dari rumah sakit. Kenapa sayang? Tanyaannya yang mengagetkan lamunan Fabian. Enggak. Oh iya, kamu mau mampir makan sesuatu enggak? Boleh deh. Kita mampir di resto pizza ya. Mereka berdua pun melaju ke resto untuk menikmati pizza keinginan Anya. Lamunan Fabian masih ia bawa ke dalam resto. Tak ada percakapan yang terjadi di antara mereka. Anya pun sibuk memakan pizza sampai tak melihat raut wajah suaminya yang gusar itu. Sementara Miska sedang menyusun kata-kata untuk menghubungi suaminya karena Sarif belum tahu tentang kehamilannya. Halo sayang, iya ada apa? Aku sedang sibuk. Aku hamil, seru Miska memperpendek durasi teleponnya. Yang benar sayang, suara Sarif berubah jadi lembut. Dia sangat senang mendengar kabar kehamilan istrinya itu. Jadi kapan kau akan menjemputku? Besok aku akan menjemputmu sayang. Begitu mereka berbincang sebentar, lalu panggilan pun berakhir. Kini Miska harus mencari cara untuk menghubungi Fabian, karena dia tahu Fabian pasti sedang bersamaannya. Aku berangkat ke Singapura besok, jadi bisa tidak kita ketemu malam ini? Ketiknya dan ia kirimkan ke Fabian. HP Fabian berbunyi dan langsung ia lihat sambil menghindarkan HP-nya dari jangkauan Anya. Iya sayang, kita ketemu di tempat golf saja, balasnya secepat kilat dan langsung ia habus. Miska menghela nafas lega, dia bisa bertemu Fabian untuk yang terakhir kalinya sebelum berangkat ke Singapura. Karena di sana dia tahu kalau tidak bisa berhubungan dengan Fabian. Setelah sampai di rumah, Fabian langsung mandi dan menemani Anya makan malam. Sayang, aku ke pelatihan golf sebentar ya. Pulangnya nggak malam-malam kok. Ini ada klien yang mendadak mau bertemu. Iya, tapi jangan malam-malam ya. Iya, nanti kalau kamu ingin dibawakan sesuatu telepon saja ya, ucap Fabian yang berganti pakaian dan mengambil peralatan golfnya. Sedangkan di pelatihan golf milik Cindy, Miska sudah berada di sana menunggu dengan penuh kerinduan. Karena tidak sabar, Sarif langsung terbang malam ini juga ke Jakarta. Dia ingin segera bertemu dengan Miska dan calon anaknya. Rio, kamu tidak usah ikutin Miska. Kamu jemput aku saja di bandara, perintahnya kepada Rio yang sedang menunggu Miska di luar gedung milik Cindy itu, dan secepatnya menuju ke bandara. Bersamaan dengan perginya Rio ke bandara, Fabian baru saja sampai dan sedang parkir di depan gedung. Dia memasuki tempat pelatihan golf dengan wajah tampak maskulin membuat semua wanita di sana terkagum-kagum. Dia langsung menuju ke ruangan yang biasa ia gunakan dengan Miska. Begitu pintu dibuka, Miska memeluknya dengan erat, seolah mereka sudah lama tak bertemu. Jadi kapan kamu berangkat ke Singapura? Besok pagi, ucap Miska manja di pangkuan Fabian. Fabian sesekali mencium pipi Miska yang mulus merona alami itu. Setahun loh kita gak akan ketemu, bahkan bisa lebih. Setelah aku melahirkan, anak ini akan tetap di Singapura bersama Sarif. Kamu jangan memikirkan kalau anak ini anakmu ya, karena itu akan membuat posisi kita jadi sulit. Aku takut Sarif akan menyakitimu kalau dia tahu kita berhubungan, lanjut Miska. Iya, tenang saja. Aku akan bersikap sewajarnya bila nanti kamu tidak menghubungiku selama setahun. Tapi kalau kamu kembali, jangan lupa kita masih memiliki hubungan, jelasnya seraya mulai mencium bibir Miska. Boleh kan sebelum kita berpisah, ucap Fabian yang kini memegang buah melon Miska yang super itu. Kini Miska membelakangi Fabian. Fabian mulai memacu rudalnya sambil duduk membuat perempuan hamil itu terus mengeluarkan suara-suara merdunya. Sedang asik-asiknya, tiba-tiba pintu ruangan mereka digedor sampai mereka terjingkat. Miska, gawat, suamimu datang ke sini. Itu sedang di parkiran, teriak Cindy yang ketakutan setengah mati. Dia tidak ingin terkena imbasnya jika sampai mereka ketahuan selingkuh.
Miska langsung bangun dan merapikan pakaiannya dan keluar ruangan VIP itu. Dia berpura-pura sedang santai meminum teh bersama Cindy. Sedangkan Fabian masih di ruangan VIP itu dan tiba-tiba masuk seorang pria yang sepertinya pembisnis juga ikut duduk dengannya. Kemudian mereka disuguhkan teh dan berkas-berkas di meja. "Kenalkan, aku kekasihnya Cindy," ucap laki-laki yang berperawakan tinggi dan gagah itu, tapi tidak bisa dibilang tampan. "Oh, oke," jawab Fabian singkat. Kemudian mereka mengobrol seputar hubungan Cindy dan pria itu yang ternyata berondong dan simpanan Cindy. "Hai sayang," sapa Sarif yang langsung mendekati Miska. Dia berpikir memberi kejutan tentang kedatangannya, tapi memang Miska terkejut. "Hai, kok udah di sini aja sih? Nggak bilang-bilang lagi," jawab Miska sambil cemberut manja. "Hehe, aku hanya ingin memberimu kejutan. Oh iya, urusanmu di sini sudah selesai belum?" "Sudah kok, aku sama Cindy tadi niatnya mau makan malam, tapi sekarang ada kamu. Ya kita jalan aja yuk," ajak Miska mempercepat supaya Sarif pergi dari tempat ini dan Fabian bisa aman. Ya walaupun dia sudah membuat skenario Fabian pura-pura meeting. Sialnya Sarif malah ingin bermain golf terlebih dahulu karena dia belum pernah menyambangi bisnis sahabat istrinya itu. Karena sudah mulai larut malam, Fabian yang berjanji akan pulang cepat pun mengajak pacar Cindy untuk keluar ruangan. Toh walaupun bertemu dengan Sarif, dia bisa berakting cuek. "Pak Fabian," sapa Sarif yang melihat Fabian keluar dari ruangan VIP. "Pak Sarif, Bu Miska juga di sini. Bagaimana kabarnya, Pak?" Fabian mengajak Sarif mengobrol tanpa ragu. Dan Sarif pun yang awalnya curiga sekarang tidak mencurigai Fabian karena gelagatnya tidak ada yang aneh. "Maaf Pak Sarif, saya harus pulang. Istri saya sudah menunggu." Fabian kemudian pamit dan dia merasa lega karena sudah keluar dari tempat pelatihan itu. Keesokan harinya Miska dan Sarif berangkat ke Singapura karena Sarif ingin Miska hanya fokus akan kehamilannya dan tidak akan membiarkan istrinya itu bekerja. Sesampainya di Singapura, Miska hanya santai dan memanjakan dirinya. Kehamilan Anya tidaklah mudah. Dia sangat tersiksa karena terus mual dan muntah. Bahkan dia tidak bisa memakan apapun hingga dia harus diopnam di rumah. Fabian senantiasa setia menunggu istrinya itu, hingga membuat Anya semakin percaya akan suaminya. Untuk beberapa bulan ini, Fabian sudah melupakan Miska. Menurutnya tidak ada yang lebih penting dari Anya dan calon anaknya saat ini. Tapi lain halnya dengan Miska. Dia semakin muak melihat Sarif dan sangat merindukan kehadiran Fabian di hidupnya. Setiap dia bermain dengan Sarif, dia membayangkan sedang bersama Fabian tentunya.